Halo teman, duit udah habis buat bayar pinjol tapi nggak lunas-lunas, ini sebabnya. Nah, video ini menjadi jawaban buat teman-teman yang kemarin komen di video saya yang terbaru tentang sudah bayar pinjaman online terus-menerus tapi kok nggak lunas-lunas, ini gimana bang solusinya. Nah, saya akan jelaskan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis ya teman. Yang pertama, teman-teman harus tahu untuk pinjaman online itu sudah menerapkan bunga dan denda yang besar, dan ini kalkulasinya beda ya teman. Jadi pinjaman online itu ada dua, pinjaman online yang legal dan pinjaman online ilegal. Nah, untuk pinjaman yang legal itu berpatuh dan taat aturan pada OJK, jadi bunga dan dendanya sudah flat ketok palu 0,1% per hari, dan ini sudah diterapkan di semua pinjaman online. Nah, untuk pinjaman online yang ilegal itu beda ya teman, jadi tidak akan pernah ada yang namanya bunga dan denda kecil karena dia menerapkan aturan sendiri dan tidak patuh pada aturan OJK. Nah, mungkin yang ditanyakan di teman saya, di subscriber saya di komen YouTube terbaru saya, mungkin dia sudah melakukan pinjaman online di pinjaman online ilegal. Nah, perlu dicatat di sini bahwa pinjaman online ilegal itu sangat berbahaya sekali. Nah, kita asumsikan saya pinjam 1 juta di pinjaman online ilegal, namanya terserahlah. Kita pinjam 1 juta selama 2 minggu kita harus membayar 2 juta. Jadi utang 1 juta bayar 2 juta selama 2 minggu itu sangat amat memberatkan kita. Dan umpamanya kita ada uang berlebih dan ingin melunasinya, maka akan langsung ditransfer lagi ke rekening kita senilai 1 juta itu, dan kita harus melunasinya 2 minggu lagi. Seperti itu terus menerus ya teman, karena pinjaman online ilegal itu memang sistemnya seperti itu, menjebak customer pelanggan. Dan itu banyak sekali sudah dilakukan oleh teman saya, sudah stres frustasi tentang masalah ini karena dia memang tidak mengajukan pinjaman untuk yang kedua tapi langsung ditransfer, dan mau nggak mau karena dia punya tanggung jawab, karena dia punya yang namanya konsekuensi untuk membayar, jadi dia membayar tapi terus menerus ditransfer seperti itu ya teman. Jadi ini sangat memberatkan dia karena ya 2 minggu kita bayar 2 kali lipat, sangat amat memberatkan. Belum lagi kalau kita sudah pinjam itu biasanya terimanya tidak 100%, misalnya 1 juta itu terimanya cuma 850 atau 900, jadi 100 ribunya untuk biaya admin, dan ini sangat amat rugi ya teman. Jadi curang sekali yang namanya pinjaman online ilegal itu. Saya sarankan teman-teman lebih baik galbel lapor polisi karena sudah terjerat pinjaman online ini, dan langsung saja teman-teman riset pengaturan pabrik karena takutnya nanti data teman-teman, kontak teman-teman disadap oleh yang namanya pinjaman online ilegal ini, karena terbukti banyak orang yang sudah diintimidasi dan kontaknya dihubungi terus untuk menagihkan. Jadi ini sangat amat berbahaya sekali. Lebih baik teman-teman galbel saja di aplikasi pinjaman online ilegal karena ini sudah meresahkan masyarakat sekali. Kita kan nggak mau 2 minggu kita bayar 2 kali lipat dari pinjaman pokok kita, itu sangat amat memberatkan sekali. Beda dengan pinjaman online legal yang menerapkan aturan OJK, jadi untuk masalah bunga dan dendanya itu relatif lebih kecil dan lebih aman dari pinjaman ilegal, dan kontak kita juga aman karena sudah dijamin oleh negara dan OJK tentang masalah keamanan ini. Jadi saya tegaskan di sini, jika umpamanya teman-teman punya hutang dan sudah dibayar terus-menerus tapi kok nggak lunas-lunas, itu terindikasi pinjaman online ilegal dan wajib tidak dibayar karena itu adalah pinjaman yang dilarang negara, dilarang konsekuensi, dan itu sudah ada pasalnya. Jadi kalau kita tidak bayar itu kita tidak akan kena konsekuensi hukum karena dia pinjaman online yang dilarang negara. Nah, video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.